Hello guys, welcome back to my channel ya guys ya. Kali ini kita bakal main lagi FC Mobile. Di video kali ini kita bakal bahas skill atau kemahiran ya guys ya. Jadi di forum itu lagi sering banget banyak yang tanya saran kemahiran bang, saran kemahiran bang, rekom kemahiran bang. Nah, jadi biar nggak ada pemain atau player yang tanya-tanya lagi ya guys ya, jadi bakalan dibahas sampai tuntas di video kali ini ya. Jadi jangan di skip-skip, tonton semuanya sampai habis biar kalian bener-bener paham gimana sih caranya ngambil poin kemahiran yang sesuai sama pemain kalian ya guys ya. Jadi aku jelasin dulu ya, poin kemahiran itu kalian bisa dapat kalau kalian upgrade pemain. Jadi ya aku nyoba di pemainku ya guys ya, di Diego Dalot aku upgrade dulu ya jadi Evo emas. Nah udah emas. Nah itu disitu ada skill point tuh kalau kalian upgrade. Nah kalau misalkan kalian baru beli pemain yang udah Evo tinggi ya, merah atau bahkan Evo hijau, biasanya tuh kalian bisa nemuinnya itu di detail. Nah skill point. Nah oke, di sini aku ambil untuk yang Diego Dalot itu kayaknya yang balance saja ya. Nah karena ini udah aku ambil ya teman-teman ya, skill pointnya atau poin kemahirannya, jadi sisa satu aja. Jadi tiap naik Evo atau naik rank itu bakalan dapet 1 poin kemahiran. Nah jadi apa sih yang perlu diperhatiin bang ketika ambil poin kemahiran? Jadi yang pertama, kalian itu wajib banget ningkatin salah satu dari 3 pilihan pertama. Jadi di sini kan ada misalkan Diego Dalot nih ya, defending, passing, sama balance. Nah dari 3 ini kalian harus wajib pilih salah satu untuk dinaikin ke 3 level teman-teman, supaya kalian bisa upgrade yang salah satu ini teman-teman dari 3 yang di akhir. Kalau misalkan aku naikin defending, ini aku bakal bisa naikin ke nonsense fullback ini teman-teman. Kalau aku di passing, jadi aku bisa naikin ke attacking fullback, begitu seterusnya ya. Kenapa sih bang kok harus gitu? Kenapa kita acak aja sesuai sama preferensi kita, sesuai kemauan kita? Jadi sayang banget teman-teman. Jadi kalau misalkan di ini ya, yang 3 awal itu nambah statnya cuma 5 teman-teman. Nah kalian lihat ya, cuma 5. Kalau misalkan kita di yang 3 terakhir itu nambah statnya 10 poin teman-teman. Plus kalau ada beberapa pemain tertentu itu bakalan dapat bisa ngisi di posisi tambahan. Nah ini kayak Diego Dalot bisa di RWB atau RM teman-teman, gitu ya teman-teman. Jadi poin yang pertama yang paling penting, kalian itu wajib naikin 3 level dulu teman-teman, supaya bisa upgrade di yang 3 belakang ini teman-teman, salah satu dari yang 3 belakang ini. Nah ini, karena ini penting banget ya, makanya beberapa pemain yang udah sepuh, udah yang pro itu nyaranin ambil Evo merah, karena kalau Evo merah sudah bisa karena dapat 4 peningkatan skill point. Jadi kalian bisa ambil salah satu dari 3 ini teman-teman, kayak gitu ya. Jadi setelah itu bang, gimana sih bang cara nentuin buat up atau pilih kemahiran yang mana bang yang enak? Nah ini salah satu trik ya guys ya, dari aku sendiri yang udah aku pakai ya. Jadi beberapa pemain itu banyak yang preferensinya itu kalau striker ambil poin kemahirannya kecekatan atau dribble atau apa gitu. Kalau aku sih enggak ya teman-teman ya, kalau aku malah lebih paten. Jadi misalkan ada yang menembak, ada yang dexterity, jadi ada yang punya patokan di posisi A harus ngambil poin kemahiran itu. Jadi kalau aku sendiri sih
tergantung pemainnya ya teman-teman ya. Jadi misalkan nih Eric Cantona nih ya. Nah kita lihat teman-teman, stat yang paling tinggi dari Eric Cantona itu apa? Jadi misalkan dribbling ya teman-teman ya. Jadi kita pilih aja yang ada dribblingnya teman-teman. Nah ini kan counter, ini nggak ada ya. Target man atau finisher ini kan lebih ke shooting ya teman-teman ya. Jadi dari ini aku bakalan cari ke yang counter, otomatis aku harus naikin yang dexterity untuk naikin dribblingnya. Jadi satu pemain ketika kalian statnya udah OP banget itu bakalan GG gameplaynya teman-teman. Jadi pengalamanku sih kalau aku maksa untuk naikin di stat yang aku butuhin, itu malah gameplaynya malah berantakan teman-teman. Contoh nih ya, contoh nih aku pernah naikin tuh satu pemain A, harusnya aku naikin shootnya tapi aku malah naikin fisik atau dribble misalkan. Jadi malah gameplaynya malah acak-acakan. Jadi semenjak itu aku udah patokin yang seperti ini teman-teman. Jadi tergantung stat playernya, karena memang tiap player itu masing-masing beda teman-teman ya. Ya misalkan Cantona nih, nah dia kan dribblingnya paling tinggi tuh, meskipun jadi 1 poin ya, tetap kita harus pilih yang stat yang paling tinggi. Ini saran dari saya guys ya, saran dariku itu kayak gitu. Kita naikin aja dexterity, terus ambil counter, sisanya terserah teman-teman. Boleh kalian ambil shooting, boleh kalian ambil passing, itu terserah kalian kalau yang terakhir. Jadi gitu ya teman-temannya, balik lagi tergantung stat pemainnya. Jadi ini kan Eric Cantona striker ya teman-teman, ST ya. Kita lihat ST yang lain, misalkan Sanchez tuh teman-teman. Nah Sanchez ini kan pace-nya yang tinggi teman-teman. Kalau pace-nya yang tinggi, bisa juga kalian ambil counter ya, dexterity, boleh juga dexterity, karena memang butuh dribbling sama pace ya teman-teman ya. Kita coba yang lain, striker yang lain, misalkan kita search deh ST. Nah misal Cristiano Ronaldo. Nah ini dia shootingnya yang paling tinggi teman-teman, otomatis kita saranin ambil yang shooting teman-teman ya, biar bisa ambil yang finisher. Jadi ini makin gigi teman-teman, kalian tandang dari jauh aja hampir 100% gol itu kalau kalian udah max levelnya sama evo-nya. Jadi gitu ya teman-teman ya, paham ya. Jadi nggak semua pemain itu atau nggak semua posisi itu punya preferensi yang pakem, atau kalian ngisi stat yang atau poin kemahiran yang dia lemah di situ. Malah justru kalau saran dari aku sih ambil yang poin yang paling tinggi teman-teman, jadi biar makin gigi. Jadi memang gameplaynya itu dia emang sana. Misalkan Ronaldo nih teman-teman ya, dia emang gameplaynya itu dia orang finisher teman-teman. Jadi jangan terlalu lama pegang bola, jangan juga dijadiin dribbler teman-teman, atau ngeflank gitu. Itu sayang banget sama stat yang dimiliki ya teman-teman ya. Jadi manfaatin bener-bener stat yang udah ada basicnya dari IE ini teman-teman. Jadi gitu ya, udah paham ya teman-teman ya. Terus misalkan di midfield deh, kita cari di pemain tengah. Ini pemain tengah ini bener lebih kompleks lagi teman-teman daripada striker ya. Misalnya Zidane nih, nah passingnya kan tinggi, otomatis kalau aku sih ya pasti ambil yang passing, kemudian ambil yang playmaker. Nggak mungkin aku Zidane suruh lari, nggak mungkin aku Zidane suruh shooting, meskipun shootingnya udah bagus ya teman-teman ya. Kalau aku sih lebih pilih passing, karena yang pertama teman-teman, ketika kalian main head to head itu gameplay emang mempengaruhi ya, meskipun balik lagi tergantung skill mekanik kalian. Tapi ketika kalian main mode manager ini bakal ketahuan banget teman-teman. Jadi stat yang paling tinggi ini bakal nentuin gameplay pemain itu teman-teman. Jangan sampai kalian salah ambil poin kemahiran, overallnya tinggi, pemainnya GG, tapi karena salah ambil poin kemahiran, gameplaynya jadi acak-acakan. Jadi banyak tuh di forum yang bilang strikerku cosplay jadi back. Nah itu kadang tuh memang bisa jadi dari
kesalahan ngambil poin kemahiran ya teman-teman ya. Jadi nggak sesuai gitu teman-teman. Sampai sini udah paham ya teman-teman ya. Oke, sebelum videonya berakhir seperti biasa ya teman-teman ya, kita gacha tipis-tipis dulu ya. Nah ini dari daily quest pack. Biasanya di sini kalau IE baik kita dapat main yang oke banget, bisa dijual. Kita lihat kita dapat apa. Iya, dapat ampas lagi teman-teman ya. Oke, nggak apa-apa. Kita gacha lagi di yang 3000 permata ya teman-teman ya. Kita lihat. Udah keluar. Kita lihat pemain yang untrade kita dapat apa. Tekan Zola lagi guys ya. Sering banget aku dapat Zola nih teman-teman. Kalau menurutku kurang sih mas, bukan kurang, oke lah kalau kalian nggak punya camp ya, nggak punya gelandang menyerang, tapi masih ada gelandang menyerang yang lain yang lebih oke itu teman-teman. Nah yang terakhir kita di extra time. Kita gacha yang 1000 ya teman-teman, karena yang 3000 ini masih belum kebuka lagi ya. Oke. Ya elah, kita ambil mana ini teman-teman ya. Kayaknya ambil yang Arda Güler nggak sih, kok ampas semua ya. Kita ambil yang Güler aja teman-teman ya, atau Schmeichel teman-teman. Güler aja nggak sih, Güler lah. Oke, kita lihat marketnya berapa ya, harga marketnya. Udah selesai. Oke, gitu aja video kali ini ya teman-teman ya. Terima kasih, thank you buat kalian yang udah nonton sampai akhir ya. Jadi jangan lupa like video ini kalau kalian suka, share ke teman-teman atau ke grup forum kalian yang sering tanya poin kemahiran ya. Jadi gitu aja video kali ini ya teman-teman ya. Thank you banget kalian udah nonton sampai akhir. See you in the next video.